Oke, baik. Pada kesempatan ini ya kita nanti coba mempelajari terkait tahapan ya yang kemarin sudah kita lakukan dari untuk bisa bagaimana nanti kita bisa merancang sains terintegrasi dalam pembelajaran IPA ya. Tentunya nanti kalian akan mengajarkan IPA ya di sekolah begitu. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini nanti bagaimanakah menerapkan atau membuat materi dari sains keterpaduan nanti yang akan bisa diaplikasikan di sekolah. Nah ini ya tahapannya nanti untuk merancang pembelajaran IPA terintegrasi ya, tentunya ada perencanaan, kemudian analisis kurikulum. Kemarin sudah bisa menganalisis kurikulum ya? Adakah pertanyaan? Sudah tidak ada? Oke, baik. Nah, yang selanjutnya adalah analisis materi. Ya. Oke, nah ini yang nanti akan kita lakukan pada hari ini. Nah, tentunya untuk menerapkan ke pembelajaran, ini tahapannya masih sangat panjang ya. Nah, ternyata nanti harus ada mengidentifikasi perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan ya. Nanti ini ada pelaksanaan pembelajarannya itu juga masih ada tahap di kegiatan pembelajarannya ya, dari kegiatan awal atau pembuka, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup gitu ya. Nah ini tentunya semua harus didesain, tidak bisa langsung jadi, paham ya? Misalkan ada buku, apakah ini dari materi itu langsung kita sajikan dalam pembelajaran, kira-kira bagaimana pendapatnya? Kalau langsung misalkan ada buku, sudah di-share juga ya, buku kurikulum Merdeka juga ya. Nah kira-kira langsung digunakan dalam pembelajaran tanpa guru membuat perancangan, kira-kira bisa nggak? Ya. Kenapa coba ada yang bisa memberikan alasan? Silakan. Karena untuk sistematika pembelajaran kita melihat dari perangkat pembelajarannya. Oke, dari sistematika pembelajarannya kita harus Lihat dari perangkat pembelajaran. melihat dari perangkat pembelajarannya. Oke, baik. Luar biasa ya. Nah, sekarang coba mungkin ini ya sharing juga ya di rumah atau di keseharian. Pernahkah kalian melihat lintah sebesar? Ada yang sudah pernah melihat lintah? Angkat tangan sebelum lihat video. Sudah pernah melihat lintah? Oke, baik. Ternyata banyak juga ya. Persepsi awal ketika melihat lintah ya, sebelum lihat video ini. Menjijikan ya. Takut ya kalau apalagi kalau sudah mental ya, agak khawatir ini darahnya habis mungkin ya. Ada lagi? Yolin. Ada yang mungkin pas ketemu teriak-teriak gitu. Pasti ya, ada lagi? Oh, licin nombek ya. Setelah melihat video tadi, apa yang kalian pikirkan? Ternyata lintah ada manfaatnya. Kemudian apa yang dipikirkan lagi selain ada manfaatnya? Ya. Lintah bisa dikembangbiakan ya. Sebelumnya mengetahui atau mungkin pernah membaca bagaimana lintah berkembang biak? Ya, ternyata kita tidak pernah ya mendapat informasi ya, baik dari bangku SD sampai SMA mungkin ya, bagaimana lintah berproduksi. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, nanti Satu telur itu isinya
Jadi telurnya juga beda, bukan telur ayam, telur bebek ya. Nah, tapi telurnya juga dikasih dari gimana tentang tujuan dari pembelajaran. Terus sekali buku itu perlu dianalisis karena mungkin kita supaya dapat menyesuaikan karakteristik selanjutnya. Sehingga kita juga akan terstimulasi lah ya rasa ingin tahunya ketika kita juga membaca pertanyaan yang ada di dalam materi. Paham ya? Di luar perkuliahan ya, terkait dengan ini untuk indikator biasanya yang masih banyak masalah. Ketua kelompoknya sudah ada di kelompok ini siapa? Kelompoknya ya, didiskusikan dulu ya ketua kelompoknya siapa? Kemudian silakan berbagi tugas apa yang harus dilakukan. Karena meskipun tulisannya sedikit ya, kerjaan banyak. Ini kayak apa ya? Ini sama kira-kira kalau kita kaitkan sama ini apa kayak manusia dan kita mau tambah di sini mencakup dari tidak kita buat itu mungkin dari Mbak Kasih bisa menambahkan materi atau pengetahuan apa yang akan dimasukkan di dalam pemberian itu kompetensi dasarnya apa ya? Ayah macam terus apa lagi? Yang itu 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia itu yang masuk biologi. Yes.
Integrated, Mbak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keterpaduan model integrator. Adapun anggota kelompok kami yang pertama dari Afrika Afrika, terus yang kedua dari yang ini, yang ketiga ada saya sendiri dari Finalsiani, yang keempat ada Ferry Musafara, yang kelima ada Jalan Nawaro, dan yang terakhir ada Maria Olivia Siru. Oke, langsung saja saya ke intinya. Nah, pada bagian keterpaduan model integrator ini, kelompok kami mengambil materi pencemaran lingkungan. Nah, materi pencemaran lingkungan ini interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, kemudian berkaitan dengan mata pelajaran Penjaskes pada topik budaya hidup sehat, kemudian mata pelajaran PPKN mengenai hak dan kewajiban warga negara, terutama dalam menjaga lingkungan, serta mata pelajaran bahasa Indonesia pada topik teks tanggapan. Nah, untuk penjelasan mengenai bagannya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Mbak Daniel. Pada Mbak Daniel. Boleh sedikit tambahan dari penjelasan Mbak Yasina. Pertama ada keterampilan yang dihasilkan oleh mata pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA, yaitu membuat poster. Yang kedua, keterampilan yang dihasilkan oleh mata pelajaran IPA dengan PPKN, yaitu menerapkan dan menjaga lingkungan. Yang ketiga, keterampilan yang dihasilkan oleh antara mata pelajaran IPA dengan Penjaskes, yaitu memahami gangguan pernapasan dan penyakit kulit terhadap pencemaran lingkungan. Dan keterampilan yang dihasilkan oleh mata pelajaran PS terhadap IPA dan IPA, yaitu mengetahui faktor-faktor yang dapat terhadap kerusakan lingkungan. Sedangkan untuk 3.9 yaitu mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup, yaitu mata pelajaran IPA. Yang kedua ada 3.2 yaitu memahami konsep gaya hidup sehat untuk mencegah berbagai penyakit, yaitu mata pelajaran Penjaskes. Dan yang keempat ada 3.1 yaitu memahami teks, hasil observasi, tanggapan, deskriptif, eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek baik melalui lisan dan tulisan, yaitu karya dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kelima ada 4 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karya dari mata pelajaran PKN. Selanjutnya ada 3 dan selanjutnya ada 4.3 yaitu melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Kade indikator terhadap materi IPA yaitu pencemaran lingkungan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan dan bagaimana? Baik, tanggapan dari kelompok yang lain silakan. Dari kelompok mana? Kalau kita mengaitkan dengan materi kimia, mungkin untuk pencemaran lingkungan kita ke pencemaran air. Seperti contohnya kayak penggunaan deterjen, mungkin di situ pada saat kita menggunakan deterjen ada zat-zat kimia yang bisa mencemarkan dari air itu. Nah, sementara untuk fisika, kami masih mendiskusikan apakah ada keterpaduan antara materi pencemaran lingkungan ini dengan fisika. Mungkin begitu jawaban dari kelompok saya. Mungkin teman-teman saya ada yang mau tambahkan. Kita beri aplaus dulu. Ya, tentunya nanti bisa dicek juga ya keterampilan apa saja yang ada pada tiap-tiap mata pelajaran atau disiplin ilmu yang akan dibagi di unit berikutnya.
Indonesia ada skill komunikasinya ya, keterampilan komunikasinya. Kemudian di interaksi sosial juga ada mungkin gaya komunikasi atau apa ya, nanti ini bisa dijabarkan juga ya, atau dimasukkan ke dalam tulisan keterampilan apa yang masuk. Kemudian dengan IPA juga sama ya. Nah, integrasi ini juga bisa kita keterampilan apa yang nanti bisa dipadukan itu juga. Jadi tidak hanya mungkin, nah ini karena IPA-nya ya, seharusnya IPA-nya berada pada ring yang berbeda. Jadi di tengah itu adalah keterampilan yang paling yang teman-teman atau mahasiswa semuanya paham ya di sini ya. Nah, jadi di ring tengah itu bukan ring IPA, tetapi ring irisan. Paham ya? Nanti dipisahkan atau dipetakan lagi mana yang paling bisa mau 3 ring bisa. Jadi agar nanti materi yang dikembangkan atau mau 4 ring juga silakan, tetapi juga nanti mau apa yang bisa secara ini ya optimal ya, atau yang porsinya lebih besar gitu. Demikian, oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Alhamdulillah ya, tentunya tadi luar biasa diskusi. Ternyata bisa kita pikirkan. Ya, kita bisa eksplor ya bersama dengan teman-teman kita. Nah, ternyata inovasi itu bisa terbentuk ya dari proses yang panjang, tidak serta-merta langsung menjadi sebuah hasil yang bagus begitu ya, tetapi ini butuh diskusi, proses, kemudian kajian-kajian literatur dan sebagainya. Nah, ini tentunya tugas kita untuk melaksanakan proyek masih panjang, dan harapannya kalian semua nanti berkomitmen dan konsisten dengan kesepakatannya. Pasti ada konsekuensi ya, harus melakukan ya. Harapannya nanti proyek ini dapat berhasil dan juga bermanfaat tentunya. Yang paling penting adalah ini bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia ya. Jadi silakan kerjakan dan eksplor potensi yang kalian miliki. Jangan patah semangat ya. Misalkan belum bisa membuat video, nanti kita sharing ya, yang sudah bisa mengajarkan seperti itu ya. Kita berkolaborasi dan semoga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih juga yang Bumi Muda sudah bersama kita semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa.